Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Perkenalkan, nama saya Siska Febrianti, mahasiswa semester 2, Magister Manajemen Universitas Muhammadiyah Gresik. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tugas UAS saya untuk mata kuliah PPSDM dengan judul materi pengembangan karir, dan dosen pengampu mata kuliah ini adalah Bapak Dr. Andes Insinyur Joko Sulistya. Berikut materi-materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama, saya akan membahas terkait pengertian pengembangan karir. Yang kedua, tujuan pengembangan karir. Yang ketiga, tahap-tahap pengembangan karir. Yang keempat, jenis pengembangan karir. Yang kelima, faktor-faktor pengembangan karir. Yang keenam, tanggung jawab pengembangan karir. Yang ketujuh, indikator pengembangan karir. Yang kedelapan, unsur-unsur pengembangan karir. Yang kesembilan, prinsip dasar pengembangan karir. Yang ke-10, bentuk pengembangan karir. Dan yang terakhir, mendesain program pengembangan karir. Apa itu pengembangan karir? Pengembangan karir adalah suatu kondisi yang menunjukkan adanya peningkatan status seseorang dalam suatu organisasi pada jalur karir yang telah ditetapkan dalam organisasi yang bersangkutan. Peningkatan status dapat berupa jabatan atau berupa golongan kepangkatan, mulai dari yang paling bawah atau posisi saat sekarang sampai pada posisi yang paling tinggi. Tujuan pengembangan karir menurut Mangkunegara 2013 terbagi menjadi 6. Yang pertama adalah membantu dalam pencapaian tujuan individu dan perusahaan. Yang kedua, menunjukkan hubungan kesejahteraan pegawai. Yang ketiga, membantu pegawai menyadari kemampuan potensi mereka. Yang keempat, memperkuat hubungan antara pegawai dan perusahaan. Yang kelima, mengurangi turnover dan biaya kepegawaian. Yang keenam, mengurangi keuangan profesi dan manajerial. Tahap-tahap pengembangan karir, yakni menurut Samsudin pada tahun 2009, ada 3 tahap pengembangan karir seseorang ketika berada dalam organisasi kerja formal, yaitu yang pertama adalah karir awal. Organisasi dapat membantu karyawan baru agar terlibat dalam eksplorasi karir dan menyusun karir mereka selama tahap awal dengan melakukan orientasi dan praktik mentoring yang memberikan tantangan kerja dan tanggung jawab secara efektif dan menawarkan umpan balik kinerja yang konstruktif. Yang kedua adalah karir pertengahan. Karir pertengahan adalah pada tahap ini banyak individu yang mengalami transisi atau perubahan pertengahan karir. Dalam tahap ini, individu mengkaji ulang pencapaiannya sampai pada saat ada kemungkinan untuk mencapai karir pribadi dan tujuan hidup di masa yang akan datang. Yang terakhir adalah karir akhir. Pada akhirnya, individu mulai melepaskan diri dari tugas-tugasnya dan bersiap untuk pensiun, yakni bisa dengan melakukan pemberian pelatihan kepada penerus, pengurangan beban kerja, atau pendelegasian tugas-tugas utama periode akhir adalah agar tetap produktif dan menyiapkan diri untuk pensiun. Jenis pengembangan karir menurut Hasibuan pada tahun 2014 yakni terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah bersifat sementara. Bersifat sementara itu sendiri seorang karyawan dinaikkan jabatannya untuk sementara karena adanya jabatan yang kosong yang harus segera diisi seperti pejabat dekan. Yang kedua adalah bersifat tetap. Seorang karyawan ditempatkan dari suatu jabatan ke jabatan yang lebih tinggi karena karyawan tersebut telah memenuhi syarat untuk dipromosikan. Yang ketiga, bersifat kecil, yakni menaikkan jabatan seseorang karyawan dari jabatan yang tidak sulit dipindahkan ke jabatan yang sulit yang meminta keterlambatan tertentu, serta adanya peningkatan wewenang dan tanggung jawab dan gaji. Yang keempat adalah bersifat kering. Seorang karyawan dinaikkan jabatannya ke jabatan yang lebih tinggi disertai dengan peningkatan pangkat, wewenang, dan tanggung jawab, tetapi tidak disertai dengan kenaikan gaji dan upah. Faktor-faktor pengembangan karir menurut Hasto Djoko Nur Utomo dan M Yani pada tahun 2012,
Faktor yang berpengaruh terhadap pengembangan karir individu di suatu organisasi yaitu yang pertama adalah hubungan pegawai dan organisasi, yang kedua personalia pegawai, yang ketiga faktor eksternal, yang keempat politicking dalam organisasi, yang kelima sistem penghargaan. Tanggung jawab pengembangan karir terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah perencanaan pengembangan karir disusun dan ditetapkan oleh organisasi atau perusahaan secara sepihak. Pelaksanaan pengembangan karir tergantung sepenuhnya pada organisasi atau perusahaan. Yang ketiga, kontrol hasil pengembangan karir dilakukan secara ketat oleh organisasi atau perusahaan. Yang terakhir, pengembangan karir diartikan dan dilaksanakan melalui kegiatan promosi ke jenjang jabatan atau posisi yang lebih tinggi. Indikator pengembangan karir menurut Kashmir pada tahun 2015 menyatakan bahwa keberhasilan karir dipengaruhi oleh kinerja, motivasi kerja, komitmen, kepuasan kerja, kedisiplinan, kompensasi, loyalitas, pendidikan dan pelatihan, kepemimpinan, upaya kerja dan semangat kerja. Unsur-unsur pengembangan karir menurut Flippo pada tahun 1995 mengemukakan bahwa suatu program pengembangan karir yang dirancang dengan tepat menyangkut 3 unsur utama, yaitu yang pertama membantu karyawan dalam menilai kebutuhan karir internal mereka sendiri. Yang kedua, mengembangkan dan menyiarkan kesempatan-kesempatan karir yang tersedia dalam organisasi. Yang ketiga, menghubungkan kebutuhan-kebutuhan dan kemampuan-kemampuan karyawan dengan kesempatan-kesempatan karir. Prinsip dasar pengembangan karir. Yang pertama adalah kemampuan manajerial, yang kedua kemampuan fungsional teknis, yang ketiga otonomi independensi, yang keempat kreativitas, yang kelima adalah keamanan. Bentuk pengembangan karir. Dalam pengembangan karir, instansi melakukan fungsi-fungsinya melalui beberapa alat yang merupakan bentuk-bentuk pengembangan karir. Bentuk pengembangan karir adalah yang pertama, pendidikan dan pelatihan. Tujuan yang ingin dicapai dari pendidikan dan pelatihan ini menurut Bambang Wahyudi dibagi menjadi 2, yaitu tujuan umum, antara lain untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi, dan tujuan khusus terdiri dari yang pertama meningkatkan produktivitas, yang kedua meningkatkan kualitas, yang ketiga meningkatkan mutu dan perencanaan, yang keempat meningkatkan tenaga kerja, yang kelima meningkatkan semangat dan moral sebagai balas jasa tidak langsung, yang keenam mencegah kadaluarsanya kemampuan karyawan, dan yang terakhir kesempatan untuk pengembangan diri. Yang kedua adalah promosi. Promosi yang diartikan sebagai perubahan posisi atau jabatan pekerjaan dari tempat yang lebih rendah ke tempat yang lebih tinggi, dan tanggung jawab, tugas wewenang yang lebih tinggi dari jabatan sebelumnya. Beberapa persyaratan umum yang dijadikan pedoman dalam melakukan promosi menurut Alec pada tahun 1992 adalah pengalaman atau senioritas, yang kedua tingkat pendidikan, yang ketiga loyalitas, yang keempat kejujuran, yang kelima tanggung jawab, yang keenam kepandaian bergaul, yang ketujuh prestasi kerja, dan yang terakhir inisiatif kreatif. C. Mutasi. Menurut Alec Esniti Semito pada tahun 1992 juga mengemukakan bahwa mutasi atau pemindahan adalah kegiatan dari pimpinan yang lain yang dianggap setingkat atau sejajar. Mutasi merupakan suatu kegiatan rutin pada sebuah organisasi untuk melaksanakan prinsip the right man in the right place, sehingga pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Tujuan dilaksanakan mutasi menurut Alex adalah sebagai berikut.
Yang pertama adalah persiapan untuk promosi, yang kedua orang tepat pada tempat yang tepat, yang ketiga meningkatkan kerjasama kelompok, yang keempat meningkatkan semangat dan kegairahan kerja, yang kelima menciptakan pesaing sehat, yang keenam agar dapat saling mengganti, yang ketujuh mengurangi labor turnover, yang kedelapan inisiatif yang bersangkutan, dan yang terakhir melaksanakan kebijaksanaan dan peraturan. Mendesain program pengembangan karir, yakni fase perencanaan. Fase ini merupakan aktivitas menyelaraskan rancangan pekerja dan rancangan organisasi atau perusahaan mengenai pengembangan karir di lingkungannya. Tujuan dari fase ini adalah untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan pekerja dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Yang kedua, fase pengarahan. Fase ini bermaksud untuk membantu para pekerja agar mampu mewujudkan perencanaannya menjadi kenyataan, yakni dengan memantapkan tipe karir yang diinginkannya dan mengatur langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mewujudkannya. Yang ketiga adalah fase pengembangan. Fase ini adalah tenggang waktu yang dipergunakan pekerja untuk memenuhi persyaratan yang memungkinkannya melakukan gerak dari suatu posisi ke posisi lain yang diinginkannya. Dalam fase ini juga pekerja harus berusaha mewujudkan kreativitas dan inisiatifnya yang dapat mendukung untuk memasuki posisi atau jabatan di masa yang akan mendatang. Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan adalah antara lain penyelenggaraan sistem mentor, pelatihan, rotasi jabatan, program beasiswa atau ikatan dinas. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan terkait dengan pengembangan karir. Ingatlah bahwa pengembangan karir bukan hanya tanggung jawab organisasi, tetapi juga tanggung jawab diri sendiri. Dengan memiliki tujuan yang jelas, komitmen untuk terus belajar, serta dukungan lingkungan kerja yang baik, kita dapat mengoptimalkan potensi diri dan memberikan kontribusi terbaik bagi organisasi dan masyarakat. Mari kita jadikan pengembangan karir sebagai bagian dari perjalanan hidup yang bermakna untuk mewujudkan visi, menggapai cita-cita, dan menciptakan nilai tambah bagi banyak orang. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum. Thanks for watching.